Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Rahmah dari program studi D3 Keperawatan Stikes Akbid Wijaya Husada. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi, yaitu sistem kardiovaskuler. Yang pertama, sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblast. Dalam awal perkembangannya, yaitu pada minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang di splenikus, yaitu antara bagian perikardial dan EIC dan atap katup uning telur sekunder kardiogenik area. Tabung jantung pasangkan membujur endotel berlapis saluran jantung. Tabung-tabung membentuk untuk menjadi jantung primordial. Jantung tubular bergabung dalam pembuluh darah di dalam embrio yang menghubungkan tangkai. Oke, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi kardiovaskuler. Jantung berbentuk seperti kerucut, seperti piramida, terbalik dengan apeks superior posterior berada di bawah dan basis anterior inferior berada di atas. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau disebut cavum thorax. Sebelah kiri yang terlindungi oleh kostai, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila yang dua jari setelahnya. Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping, diafragma menyokong dari bawah, pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung yaitu pertama adalah umur, bentuk rongga dada, letak diafragma, dan yang terakhir yaitu perubahan posisi tubuh. Proyeksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu luar atau disebut perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus. Yang kedua, tengah atau disebut miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Yang ketiga yaitu dalam atau endokardium, dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang menylat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput leher. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peredaran darah jantung. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventricle dextra masuk ke paru-paru atau pulmo. Antara ventricle sinistra dan arteri pulmonalis terdapat catoflavula semilunaris arteri pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke atrium sinistra. Aorta pembuluh darah terbesar membawa darah dari ventricle sinistra dan aorta terdapat sebuah katup flavula semilunaris aorta. Peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu arteri koronaria kanan, arteri koronaria kiri, dan aliran vena jantung. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limpa. Di sini sudah ada gambar organ limpa ya. Terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri bawah dan pada iga ke-9, 10, dan 11. Berdekatan dengan fundus abdomen dan permukaannya menyentuh diafragma. Parenkim limpa terdiri dari pulpa putih dan pulpa merah. Fisiologi vaskuler. Sistem vaskuler memiliki peran penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan di bagian-bagiannya yang berperan dalam sirkulasi. Yang pertama administrator, arteriola, kapiler, venula, dan yang terakhir yaitu
slide selanjutnya atau slide terakhir, saya akan menjelaskan tentang darah. Sudah ada ya gambar dari dan peredarannya. Nah, kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah aliran arteri. Yang pertama pembuluh darah, yang kedua tekanan arteri, yang ketiga nadi, yang keempat analisis gelombang nadi, yang kelima faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Yang selanjutnya yaitu pembuluh dan aliran vena, yaitu tekanan vena, yang kedua gelombang denyut, kurva denyut nadi, kecepatan aliran darah vena, faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena, dan pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Tekanan darah, selisih diastolik dan sistolik disebut pulse pressure. Misal, tekanan sistolik 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg, maka tekanan nadi sama dengan 40 mmHg. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Pusat pengawasan dan pengaturan perubahan tekanan darah yaitu sistem saraf, sistem humoral atau kimia, dan